Ya. Baik, kita mulai kuliahnya administrasi jaringan. Ini seharusnya udah minggu ketiga ya. Kemarin agak tertinggal dan ternyata e-learningnya juga masih apa ya, masih belum muncul. Jadi nanti akan saya susulkan bahan-bahannya. Mungkin lewat ketua kelas saya akan sebarkan. Sementara e-learningnya belum bisa. Oke. Saya akan coba meng apa namanya, share screen dulu. Oke, open. Ya, administrasi jaringan. Oke, materi pembahasannya kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita akan kembali bermain lagi dengan virtual box dan mungkin nanti kita ada kesempatan setelah UAS kita akan bermain-main dengan GNS3. Simulatornya sekarang kita akan pakai GNS3. Kemarin kita pakai packet tracer, ya itu baru gambar-gambar awal saja ya, untuk topologi awal sebenarnya. Masih masih belum terlalu detail. Sekarang kita akan bermain-main lagi dengan VirtualBox dan GNS3. Mungkin kalau diperlukan kita pakai packet tracer lagi. Mulai dari perencanaan jaringan komputer, kemarin kita udah kuliah jaringan itu. Nah, kita akan mengkonfigurasi server Linux. Kemarin kita udah menginstal Linux di VirtualBox. Nanti kita akan buat satu persatu servernya, mulai dari DHCP, Dynamic Host Control Protocol, virtualisasi, yaitu hostnya ya. Kemudian kita akan melakukan instalasi server printer, server web, database, kemudian server domain name service, firewall, kemudian remote administration, proxy server, dan FTP server, version control, kemudian mungkin kalau sempat nanti kita bikin server email, mungkin nggak akan sempat, ini agak lama ya. FTP server dan mail server ini agak lama, mungkin nanti kita sisakan untuk OAS atau mungkin buat kalian aja ya, kalian lakukan. Begini, fungsi administrasi jaringan komputer itu biasanya dari jaringan itu harus ada seseorang yang selalu mengatur jaringan komputer tersebut dan memanage ya, mengelola jaringan komputer tersebut, biasanya disebut sebagai admin atau administrator, disingkatnya admin. Kalau di sistem Linux itu admin itu adalah orang yang memiliki root access. Root access itu yang kalau di Linux apa namanya, promnya itu udah apa namanya, pakai hashtag ya, pakai tagar. Jadi udah bukan dolar lagi, bukan user biasa. Kalau user biasa pakai dolar depannya. Ini pakai tagar. Nah, disebut super user. Biasanya super user itu adalah nomor satu orang yang membuat sistem. Orang yang membuat sistem. Di situ nomor satu, membuat dan memelihara user account dan sistemnya. Tapi kalau akhir-akhir ini mungkin di sekitar 10 tahun terakhir ini administrator itu terlepas dari pembuat sistemnya. Biasanya orang yang bikin sistem bikin sendiri, kemudian dia menugaskan orang lain untuk menjadi administrator. Nah, kemudian tentu saja kemudian setelah dia membuat sistem itu, membuat si server itu, tugas kedua dia adalah membuat user account. Jadi siapa aja orang-orang yang akan berperan dalam si sistem itu. Si super user ini akan menugaskan siapa saja sih yang akan masuk ke dalam server. Nggak sembarang orang bisa masuk server gitu. Terus habis itu orang ini dikasih username, dikasih password. Kemudian tentu saja yang nomor dua ini paling penting dilakukan oleh administrator server adalah backup dan restore file. Ini paling penting dilakukan
paling tidak seminggu sekali kita harus membackup isi dari server itu. Kenapa kita harus membackup seminggu sekali? Karena keamanan. Kita nggak tahu besok apa yang terjadi sama server kita. Gitu. Mungkin server kita tiba-tiba koslet gitu. Kita kalau servernya koslet, kita cuman punya modal hard disknya aja gitu. Nah, ini biar hard disknya bisa jalan, ya mau nggak mau harus di backup. Masih mending hard disknya masih bisa diambil. Kalau misalnya gedungnya terbakar gitu ya, kayak beberapa tahun yang lalu cyber building terbakar gitu, itu untungnya para administratornya tanggap juga gitu, mereka masih punya backup dari minggu kemarin, jadi mereka tinggal memitigasi servernya ke tempat lain, kemudian mereka meroll out si backupnya, merestore semua file di situ. Kemudian servernya akan jalan dalam waktu, kalau administratornya pintar, kurang dari 24 jam servernya hidup lagi. Itu. Kenapa harus menempuh 24 jam? Karena file yang di restore banyak gitu. Itu hampir menginstal lagi server dan mengkonfigurasi ulang gitu. Kalau misalnya itu masih bisa terbackup dengan baik, kita tidak perlu konfigurasi banyak-banyak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, memonitor dan mengontrol performansi sistem. Ini bahasa Indonesia baik yang benar adalah sistem, ya, bukan sistem. Sistem itu bahasa Inggris. Nah, ciri-ciri sistem yang performasinya tinggi adalah tidak ada komplain dari user. Jadi kalau misalnya kita di kantor kita sudah mengatur si network sedemikian rupa hingga usernya nyaman, bisa berselancar di internet, bisa streaming di internet tanpa keluhan, berarti administratornya menjalankan tugasnya dengan baik, gitu. Tapi biasanya nggak pernah dipuji, gitu. Kalau misalnya, wah sistemnya berjalan lancar, kita nggak pernah dipuji. Administrator nggak pernah dipuji, tapi biasanya administrator itu dimaki-maki kalau misalnya ada internetnya mati, itu paling pasti. Yang keempat, konfigurasi sistem keamanan. Nah, itu juga kalau kalian nanti misalnya tugas akhirnya mau mengambil sub jurusan keamanan jaringan, ya awalnya dari sini. Ya, kalian harus jadi admin dulu. Karena admin itu mengkonfigurasi sistem jaringan. Oh, tentu saja saya kembali lagi ke kuliah perencanaan jaringan, bahwa kalau dalam jaringan komputer, kalian itu tetap memprogram, sama seperti kalian di manajemen data, kalian memprogram software atau mengkonfigurasi dan memprogram basis data. Di jaringan pun kalian memprogram basis data. Ya, kenapa? Karena kalian anak informatika. Kalau informatika, ya, di antara anak-anak teknik itu kita dikenal sebagai sastra mesin. Ya, orang gila yang bisa ngomong sama mesin. Itu kita, itu informatika. Itu bedanya informatika dengan elektro. Kalau elektro itu kalau misalnya mempercepat bandwidth, ya hardware-nya yang di upgrade. Berbeda dengan anak informatika. Kalau misalnya anak informatika memperbesar bandwidth, ya kita konfigurasi dengan memprogram ulang si si jaringan tersebut. Biasanya yang bisa diprogram itu adalah router. Nah, saya sengaja memakai istilah memprogram, ya. Jadi biar kalian jangan terjebak bahwa kalian cuma mengkonfigurasi jaringan dengan cara klik selesai. Ternyata bukan itu, gitu loh. Mungkin dalam Windows, sistem operasi Windows, kalian mengkonfigurasi program dengan cara klik seperti itu. Padahal sebenarnya di balik antar muka yang bisa kalian klik di sistem operasi Windows, sistem operasi Mikrotik, sistem operasinya Cisco,
itu ada bahasa pemrograman yang bisa kalian tulis gitu. Itu hanya bantuan saja. Sebenarnya yang kalian konfigurasi adalah line-line pemrograman sama gitu. Nah, ini sebentar. Sebelum itu tugasnya di ini dulu, di kita ini dulu. Nomor 5 adalah menggunakan program bantu untuk memonitor keamanan. Nah, ini program bantunya nanti banyak macam-macam, ada Wireshark, ada apa lagi? Saya biasanya pakai Wireshark dan ada beberapa aplikasi lain biasanya kalian nanti kalau bermain-main dengan Kali Linux sudah banyak gitu ya. Nah, itu yang untuk konfigurasi yang bisa klik-klik itu adalah disebut program bantu sebenarnya. Nah, di balik program bantu itu ada perintah-perintah command line CLI, command line interface antarmuka menggunakan teks, menggunakan perintah baris gitu. Nah, makanya sekarang nanti kita tidak akan belajar menggunakan antarmukanya di sistem operasi Windows ataupun di sistem operasi Mikrotik, tapi kita akan menggunakan bahasa pemrograman tulisan command line-nya di Linux. Alasan utamanya karena bahan dasarnya Mikrotik itu sebenarnya pakai kernel Linux, Cisco juga pakai kernel Linux, kemudian Cisco pakai kernel BSD, maaf, pakai BSD. Dan kurang lebih mirip sekali dengan bahasa base-nya Linux ya. Itu. Jadi nanti kita akan termasuk Android juga, Android dibuat pakai kernel Linux. Saya perjelas lagi, Linux itu bukan sistem operasi, Linux itu kernel ya. Sistem operasinya Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Slackware, terus habis itu apa lagi, CentOS tidak hilang, Arch Linux, Manjaro dan lain-lain, itu namanya sistem operasi. Linux itu adalah kernel. Kernel itu bagian dalamnya, bagian core-nya, bagian utama dari sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Itu adalah software yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak supaya pemrogram itu bisa berbicara dengan si hardware sama si perangkat lunak gitu. Itu kembali lagi tadi bahwa anak-anak informatika adalah orang-orang yang bisa berbicara dengan mesin. Itu. Nah, ini yang akan diatur dalam jaringan antara lain IP address, user. Nah, ini ada printer, ada domain controlnya. Kalau kita pakai Active Directory, kalau pakai bahasanya sistem operasi Windows ya, Active Directory namanya. Kalau di Linux namanya LDAP. Nanti mungkin kalau sempat kita belajar pakai Thin Client kalau ada ya Thin Client. Jadi kalau pakai Linux itu antar muka depan sama front end sama back end-nya bisa dipisah. Jadi nanti kalian akan mengenal sistem operasi yang headless, nggak pakai kepala. Itu Linux itu kepalanya bisa dicopot. Ajaibnya itu Windows nggak bisa. Makanya kalau Windows di remote ntar yang keluar antar muka, tapi antar muka itu berjalan di servernya. Nah itu berbeda dengan Linux. Kalau Linux itu bisa antar mukanya di klien kita sendiri gitu, tapi badannya di server. Itu bisa seperti itu atau bisa pakai caranya Windows juga bisa. Jadi antar mukanya di server, kita remote control dari sini. Gitu. Nah, tapi tergantung nanti kekuatan servernya seperti apa. Gitu. Ada layanan email, web, FTP, kemudian, nah ini mengatur bandwidth, mengatur konten internet, pakai proxy. Network ya bentuknya seperti ini lah. Nggak akan jauh berbeda. Cuman nanti perkabelannya akan banyak
di daerah kepala, istilahnya daerah kepala. Jadi dekat-dekat backbone. Nanti kalau zaman sekarang itu lebih banyak di daerah ini ya. Kalau kliennya sekarang lebih banyak wireless, lebih hemat pakai wireless. Meskipun banyak bocornya juga. Ini aplikasi web. Nah, ini yang saya lupa kemarin, apa aja yang diperlukan, layanan apa yang harus dilakukan, diberikan ke jaringan lokal, jaringan apa yang harus dibuat seluruhnya, sistem operasi apa yang dipakai, apakah kita harus pakai wireless atau pakai kabel, terus Pak ada perangkat apa di situ yang harus disaringkan, perangkatnya apa, misalnya printer atau misalnya ada scanner, ada, kalau zaman sekarang zaman dulu namanya modem, sekarang zaman sekarang access point atau router ya. Untuk meneruskan internet itu kita pakai router WiFi yang warnanya putih, yang antennya 2, ada 4 juga, ada 3, 4 itu router. Nah, nanti kita akan belajar sedikit. Kita kemarin belajar router itu kabelnya cuma 2, masuk keluar. Nah, sekarang gimana kalau routernya, kalau mikrotik kan biasanya ada 5, ada 6 ya. Ada 5, 4, 5, 6, portnya ada 4. Nah, itu kalau kita pakai semua seperti apa bentuknya. Jadi kita nanti ada ya udah yang gampang dulu 3 aja, pakai 3. Jadi kita pakai sub network yang saling berhubungan. 3 dulu aja. Jangan 4, nanti susah. Ini topologi star, kalau kalian pakai switch biasa aja nih. Pakai switch, kemudian pakai Ethernet card sama kabel Ethernet UTP ya seperti ini. Semua terpusat di switch. Ada smart switch. Zaman dulu kita pakai coax kabel, namanya kabel coax itu seperti kabel anten, bentuknya tapi lebih tebal. Depannya apa? Dalamannya lebih tebal. Kita pakai coax anten, semua terhubung di satu baris seperti ini. Di ujung-ujung ada terminator. Nah, gitu. Ini akan seperti ini. Nah, kalau kelemahannya adalah kalau misalnya satu komputer mati, komputer sebelah sananya, komputer berikutnya tidak kebagian jaringan. Gitu. Ini jeleknya. Teman, kita sudah lama tidak pakai coax cable lagi. Mungkin masih ada ya di jaringan tua sebagai sambungan darurat, masih ada coax cable, tapi udah jarang sekali dipakai di jaringan modern. Topologi ring ini juga topologi tua, tapi dipakai lagi di fiber optik. Fiber optik sekarang pakai lagi nih, untuk topologi ring seperti ini. Jadi melingkar, berbeda dengan yang topologi web ya. Jadi menyebar seperti itu sekarang, tapi melingkar. Hampir sama topologi bus, cuman terminatornya nyambung. Ini terminatornya berhenti kan, yang ini nyambung. Ini masih dipakai di fiber optik yang lama. Saya nggak tahu fiber optik yang baru masih pakai ini atau pakai star. Mungkin masih pakai ini juga. Nah, ini perencanaan sistem yang kemarin, memilih jaringan apa yang diperlukan, merencanakan implementasikan sistem keamanan apa, merencanakan sistem perbaikan kalau ada gangguan apa yang harus dilakukan, dan pendataan apa yang harus dilakukan terhadap sistem itu. Ini sudah pernah kita dapat, saya berikan di perencanaan jaringan. Baik. Oke, berikutnya kita ngebut aja. Mungkin dalam 4 pertemuan kita ngobrol aja dulu ya, belum dikasih apa-apa. Kita mulai, nanti semester mulai minggu depan kita mulai mengerjakan dulu. Ini kita balik lagi ke jaringan komputer, ke kuliah jaringan komputer, kita belajar lagi open system interconnection. Jadi itu adalah komunikasi antar komputer yang biasanya ini sulit dilakukan gitu ya, kalau misalnya biasa kalau
dalam keadaan biasa. Jadi kita bayangkan komputer kita harus berkomunikasi dengan Mac, dengan apa? Dengan komputer Apple, dengan komputer misalnya dengan komputer lain yang pakai misalnya sistem operasi Ubuntu, itu ada lagi yang pakai sistem operasi BSD. Nah, itu sebenarnya beda-beda komputer gitu, tapi keseragamannya di mana itu bisa diatur karena ada yang disebut standar ISO, International Organization of Standardization gitu. Nah, ini kemudian dibuatlah yang disebut Open System Interconnection ini. Ini ada 7 level, ada 7 layer ya. Satu adalah layer transport, layer apa nih? Layer physical. Yang pertama adalah layer physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang keempat session, yang kelima presentation, yang terakhir aplikasi. Aplikasi ini tentu saja letaknya software itu ada di situ di aplikasi terakhir. Gitu. Nah, data itu berjalan dari aplikasi. Kalau misalnya kita saya gambarkan dulu ya. Data itu datang dari aplikasi ke presentation, ke session, ke transport, ke network, ke data link, ke physical. Nah, kalau dari physical itu kemudian ditransport ke physical komputer lain. Nah, dari komputer lain diterima kebalik dari physical ke data link, ke network, ke transport, ke session, presentation, ke application. Itu. Jadi seperti itu. Nah, masing-masing ini ada ciri khasnya masing-masing. Yang di physical itu saya agak salah nulis, ada yang kurang di sini adalah MAC address. Gitu. Ini transmisi data biner melalui jalur komunikasi. Jadi physical itu biasanya Ethernet card, kemudian kabel UTP, dan tiap Ethernet card itu ada yang disebut MAC address. MAC address itu media access control address. Tiap hardware itu ada MAC address-nya. Maksud saya tiap hardware network itu ya ada MAC address-nya sendiri. Tiap colokan, termasuk yang wireless. Jadi MAC address itu adalah alamat tiap hardware. Kemudian nanti di situ ada lagi di atasnya pakai protokol yang disebut SLIP, PPP, MTU untuk menyambungkan kalau telepon itu biasanya kita dial nomor kita mau nelpon seseorang itu kita mendial nomor telepon orang tersebut. Mendial itu mencari nomor orang tersebut. Tutut, halo, tutut, nada sambung sampai nyambung. Nah, itu disebut data link di sini. Jadi untuk memulai panggilan itu pakai di situ pelayanannya disebut ada beberapa protokol yaitu SLIP, Triple P, dan NP. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah network. Di sini jalur pengirimannya mau pakai apa? Pakai IP, IPX, ARP, RARP, ICPM, RIP, OSFP, BGP. Nanti ini semua akan kita bahas ketika kita akan membahas router ya, routing. Dengan yang paling banyak kita pakai di sini adalah IP. Jadi jalur IP ya jalur yang pakai internet protokol. Portnya biasanya kalau web itu 80 atau 80 80 80 80 gitu. Kemudian naik ke 4 transport pakai TCP, pakai UDP, pakai SPX. Nah, kalau TCP itu kecil, TCP itu paketnya besar, UDP itu paketnya kecil. Ya kalau SPX saya lupa yang real time pakai yang SPX atau TCP ya, ada yang real time. Jadi waktunya harus saat itu juga dilakukan gitu, nggak bisa ditunda. Gitu. Ya, yang real time itu yang memungkinkan kita nonton streaming YouTube, streaming Netflix gitu, apalagi ya, streaming banyak ya, macam-macam. Aplikasinya buat nonton itu streaming. Jadi memungkinkan pakai data terkirim tanpa kesalahan, tanpa duplikat.
Jadi nggak mungkin kekirim 2 kali gitu. Kalau kekirim 2 kali kita lagi nonton, kita balik lagi gitu ke awal. Nggak enak. Yang ketiga adalah session. Di sini ada SQL, NetBEU, RPC, X-Windows. Nah, yang pertama yang nanti kita saya ada yang ketinggalan sedikit waktu ngajarin Linux, yaitu X-Window ini ya. Kita akan belajar head dan headless dan SQL. SQL itu bahasa bukan bahasa ya, pernyataan database. Disebut perintah ya sebenarnya lebih ke pernyataan daripada perintah ya. Dia bahasa pernyataan daripada bahasa pemrograman sebenarnya. Gitu. Nanti kalian bahas di pelajaran database itu. Kemudian presentation ini menerjemahkan, mengkompresi dan enkripsi data. Ini menentukan datanya bentuknya apa, MPEG, TIFF, JPG, MIDI, ASCII, ASCII, dan lain-lain, PNG, JPG, GIF, PDF, doc, itu di sini di presentation, PowerPoint. Jadi presentation nggak cuma PowerPoint doang, macam-macam gitu. Tergantung bentuk datanya seperti apa. Kemudian yang 7 terakhir ya filenya apa gitu, isi datanya apa, yang disajikan itu apa gitu. Itu keluar di aplikasi. Seperti itu. Baik, sekarang sudah jam berapa ini? Jam 3 ya. Jam 3. Jadi kalau misalnya kalian mau izin tidak ikut kuliah boleh. Tapi lebih baik muncul di jam 3 ini. Jam 3 ini saya print screen buat ngabsen. Muncul aja, nggak usah izin, muncul sebentar boleh lah. Gitu. Saya print screen dulu, mana print screen. Buat kehadiran HD ini saya print screen dari partisipan. Bentar, print screen dulu, print screen-nya. Baik, udah print screen ya. Nah, itu media akses kontrol saya lewat dulu. Nanti kapan-kapan kita itu waktu kita 10 menit lagi. Media transmisi ada pakai kabel, nggak pakai kabel, pusat, pakai satelit. Nah, ini kalau pakai kabel biasalah pakai UTP, kabel UTP dicolokin ke network card. Kemudian kemarin kita belajar menggunakan tanpa kabel pakai WiFi seperti apa. Kalau militer itu pakai satelit seperti di Ukraina sekarang itu nggak mungkin mereka pakai WiFi dan nggak mungkin pakai kabel. Itu pasti semua udah pakai satelit. Semua ini data semua lewat satelit. Kenapa? Karena WiFi di Ukraina itu sekarang udah mati gitu loh. Sekarang diserang. Gitu. Bahkan di Rusianya sendiri lagi dirusak orang gitu, diganggu. Nah, itu akan sulit. Jadi mau nggak mau militer pakai VSAT. Nah, ini kita akan belajar pengkabelan lagi. Nah, karena waktunya sedikit, kita belajar sedikit aja ya tentang kabel UTP ini. Putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Urutannya seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat-ingat warnanya. Nah, dan masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Jadi yang sebenarnya berfungsi adalah kabel 1, 2, 3, 6. Untuk 10 Mbps itu 1, 2, 3, 6. Yang nomor 1 itu RX plus, receiver plus, kemudian yang kedua receiver negatif, kemudian 3 itu adalah transmitter positif, dan yang ke-6 itu transmitter negatif. Nomor 4, kabel nomor 4, kabel nomor 5, kabel nomor 6, kabel nomor 7, di sini no connection untuk 10 Mbps. Biasanya nomor 4 itu adalah
apa namanya, backupnya nomor 1, nomor 5 adalah backupnya nomor 2, kemudian nomor 7 itu backupnya nomor 3, nomor 8 itu backup nomor 6. Biasanya seperti itu. Itu untuk kabel straight ya, jadi nomor 1 ke nomor 1 lagi. Nah, kalau kabel cross itu gimana? Kabel cross itu akan kebalik dari RX ke TX. Jadi RX plus ke TX plus. Jadi nomor 1 ke nomor 3. Nomor 2 ke nomor 6. Nomor 3 ke nomor 1. Nomor 6 ke nomor 2. Itu kabel cross. Gunanya apa? Kalau zaman dulu itu dari komputer-komputer lama nggak bisa langsung pakai kabel straight. Jadi untuk pindah-pindah data tanpa switch menggunakan kabel cross. Kabel cross itu digunakan untuk menghubungkan dua gadget yang sama, gitu. Komputer ke komputer, router ke router, switch ke switch, smart switch ke smart switch. Itu menggunakan kabel cross. Itu biasanya zaman dulu. Tapi zaman sekarang sudah bisa dilakukan menggunakan dari laptop ke laptop sudah bisa menggunakan kabel straight. Gitu. Agak istimewa sekarang. Jadi dari smart switch sudah bisa dari smart switch ke smart switch sudah bisa pakai zaman sekarang itu pakai kabel straight. Saya belum pernah coba pakai dari router ke router zaman sekarang. Gitu. Belum pernah coba lagi. Zaman dulu masih pakai kabel cross khusus. Dari mikrotik 1 ke mikrotik 2 pakai kabel cross. Itu. Zaman sekarang kayaknya belum tahu, saya belum nyoba lagi dari router 1 ke router itu. Gitu. Kemudian nah ini untuk UTP-nya konektornya RJ45, ujungnya RJ45 dan UTP kabelnya. Kemudian ada fiber optik. Ya, fiber optik itu serabut kabel, serabut selang, sebenarnya serabut selang yang isinya adalah cahaya. Jadi ketika kita ngirim data itu kita ngirim menggunakan cahaya di selang kabel itu, makanya si kabel fiber optik ini tidak boleh terbengkokkan karena kabel cahaya tidak bisa lewat tegak lurus, dia harus muter, harus mulus muter. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan sudah bisa diakses si e-learningnya. Jadi kita bagi-bagi. Kalau misalnya minggu depan belum bisa diakses si e-learningnya, saya akan menggunakan Edmodo punya saya sendiri atau menggunakan Google Class dari punya saya. Gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas kedatangannya. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.